Misteri Desa Jin. Suara mesin mobil yang mengeluarkan hembusan terakhir udara panas mengiringi kedatangan 5 anak muda di persimpangan jalan tanah yang tak beraspal. Rintangan kayu yang sudah lapuk dengan tulisan "Berhenti Desa Terlarang" terlihat menganga di tengah jalan, seolah menyambut mereka dengan senyuman jahat. "Kita benar-benar mau masuk sini, Raffi?" tanya Maya dengan suara sedikit gemetar sambil menatap pepohonan tinggi yang menjulang seperti jari yang siap menjerat. Raffi, pemimpin kelompok pendaki ini, mengeluarkan peta dari ranselnya dan mengocok-ocoknya dengan cuek. "Ini adalah jalur terpendek menuju puncak Gunung Seribu Pohon. Yang lain butuh 2 hari lebih lama. Selain itu, cerita tentang desa terlarang itu cuma dongeng kampung doang kan, Mas?" ujarnya sambil melihat ke arah Bagas yang sedang memeriksa kondisi ban belakang mobil. Bagas mengangguk perlahan meskipun matanya menunjukkan keraguan. "Apalagi kita sudah habis bensin. Pilihan kita cuma 2, masuk desa dan cari bantuan atau tetap di sini dan kelaparan." Tanpa banyak bicara lagi, mereka membongkar ransel dan melangkahkan kaki melewati rintangan kayu. Udara seketika menjadi dingin, bahkan meskipun matahari masih tinggi di langit. Pohon besar dengan batang yang melengkung seperti tubuh manusia mulai menyelimuti jalan, membuat siang hari terasa seperti senja. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka melihat sekelompok rumah kayu yang sudah tua dan roboh sebagian. Atap yang longsor, tembok yang retak, dan pekarangan yang penuh dengan rerumputan tinggi seolah menyampaikan bahwa desa ini sudah tak berpenghuni bertahun-tahun. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa rumah masih memiliki jendela yang terbuka rapi, dan di depan salah satu rumah ada ember berisi air yang masih jernih. "Kelihatannya ada yang tinggal di sini baru ini," bisik Dinda sambil mengeluarkan kamera dari tasnya. Sebagai fotografer muda, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menangkap pemandangan yang mistis ini. Saat mereka memasuki area tengah desa, suara nyanyian anak kecil tiba terdengar dari arah sebuah mushola tua di ujung desa. Suaranya lembut namun menusuk telinga, seperti bernyanyi lagu yang tak dikenal namun sangat meresap ke dalam jiwa. "Anak kecil di desa yang sepi kayak gini?" kata Rio dengan tatapan waspada sambil mengangkat tongkat pendakiannya sebagai perlengkapan pelindung. Mereka berjalan menuju musola tersebut. Ketika mendekat, nyanyian itu semakin jelas, namun tak seorang pun terlihat di sekitarnya. Pintu musola terbuka lebar, dan di dalamnya ada lilin yang menyala dengan nyala api yang tidak bergerak meskipun tidak ada angin. Di atas mimbar, sebuah buku tua dengan sampul kulit kayu terbuka di halaman tertentu. Raffi mendekat untuk melihat buku itu. Ketika jarinya hampir menyentuh halaman, suara keras seperti kayu yang retak terdengar dari belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian baju kurung hitam dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya berdiri di pintu mushola. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," ujarnya dengan suara serak seperti kerikil yang bergesekan. "Mbak, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami cuma mau cari bantuan dan tempat untuk beristirahat sebentar," pinta Maya dengan sopan. Wanita itu mengangguk perlahan. "Baiklah, kalian bisa tinggal di rumah saya di ujung desa. Tapi ingat satu aturan. Jangan keluar setelah matahari terbenam. Jangan pernah mendekati sungai yang ada di belakang desa. Dan jangan pernah memanggil nama siapapun di malam hari." Mereka mengangguk tanpa banyak berpikir, merasa bersyukur ada yang mau membantu.
Rumah wanita itu ternyata jauh lebih nyaman dari yang mereka bayangkan. Ada makanan yang sudah disiapkan di atas meja dan tempat tidur yang rapi. Namun, makanan itu memiliki rasa yang aneh, seperti ada sesuatu yang kurang dan terlalu banyak pada saat yang sama. Ketika matahari mulai tenggelam, kegelapan datang dengan cepat dan menyelimuti desa sepenuhnya. Suara yang aneh mulai terdengar dari berbagai arah, tertawa yang menusuk, menangis yang panjang, dan suara langkah kaki yang berdesir di atas tanah basah. Maya yang sedang berada di depan jendela melihat bayangan kecil yang berlari di pekarangan, tapi ketika dia menggosok matanya, bayangan itu hilang. "Dinda mana?" tanya Rio dengan suara cemas. Mereka baru menyadari bahwa Dinda tidak ada di dalam rumah. Tas kameranya tergeletak di lantai, tapi dia sendiri hilang tanpa jejak. "Kita harus cari dia," teriak Raffi sudah siap untuk keluar. Namun pintu rumah tiba terkunci dengan sendirinya, dan suara wanita itu terdengar dari dalam kegelapan. "Aku sudah bilang jangan keluar setelah matahari terbenam. Kalian tidak bisa menyelamatkannya sekarang." Bagas mencoba membuka pintu dengan paksa, tapi pintu itu seolah terbuat dari besi yang sangat kuat. Apa yang terjadi dengan desa ini? Siapa kamu sebenarnya?